selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya hadir menemani Anda semua dalam berita-berita aktual dan faktual yang terjadi di sekitar Barling Masakep. Saya Devi Putri Namira dalam Amiko News selengkapnya. Kita ke berita pertama pemirsa. Pada libur Natal dan Tahun Baru, Polresta Banyumas telah menyiapkan berbagai pos yang digunakan sebagai kontrol dan pengamanan di kota Purwokerto. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Adam yang berada di lokasi. Baik, terima kasih Devi. Saat ini saya sedang di alun-alun kota Purwokerto, tepatnya ada di posko terpadu untuk pengamanan dan pelayanan Nataru 2003 serta Tahun Baru 2024. Posko ini nantinya akan digunakan sebagai alat kontrol serta memberikan pelayanan dan keamanan untuk masyarakat saat Nataru 2003 dan Tahun Baru 2024. Untuk pos ini terletak di berbagai daerah seperti Gereja Katedral Purwokerto, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pantai Kosta, Gereja Santo Yosep, Terminal Bulu Pitu, Stasiun Kereta Api, Loka Wisata Batu Raden, dan Menara Pandang. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan, Polresta Banyumas telah bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta stakeholder yang terkait. Nantinya untuk pelaksanaannya, posko ini akan tetap terus berlangsung sampai tanggal 2 Januari 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Devi. Kebumen Beach Half Marathon kembali digelar di Pantai Padan Kuning, Petanahan Kebumen pada 30 Desember 2023. Perlombaan ini digelar setiap tahunnya untuk memperebutkan pemenang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rizka. Baik, terima kasih Devi. Saat ini saya sedang berada di Pantai Padan Kuning, Petanahan Kebumen. Sejak pagi tadi sekitar pukul 5.30 hingga saat ini sedang berlangsung perlombaan lari Kebumen Beach Half Marathon 2023. Perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan jumlah peserta kurang lebih 2.500 dari berbagai daerah. Antusiasme para peserta lomba cukup besar dikarenakan lintasan yang bermedan pasir pantai akan tentunya menyulitkan para peserta untuk lari. Untuk tahun ini persiapan untuk mengikuti event Kebumen sekitar 3 minggu kurang lebih. Untuk tips buat teman-teman yang mau mengikuti Kebumen Beach Half Marathon, khususnya yang 21, persiapannya 1, istirahat cukup, stamina untuk makanan dijaga, untuk latihan sebaiknya sih ajak teman-teman biar lebih seru. Sama hal yang paling penting enjoy pokoknya. PB yang penting foto banyak. Buat teman-teman ikuti pace sendiri, jangan ikutin orang lain karena kita tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi buat teman-teman tetap pelan tapi party. Oke? Pada perlombaan lari ini di beberapa titik terdapat supporter sebagai penyemangat untuk para pelari dan juga di garis finish terdapat hiburan sambil menunggu sesi pengumuman diumumkan. Saya Rizka melaporkan untuk Amiko News. Usai diselenggarakannya debat Cawapres 2024 pada Jumat 23 Desember kemarin, hal ini tuai banyak reaksi dari masyarakat. Para mahasiswa juga aktif dalam memberikan tanggapannya mengenai debat Cawapres kemarin. Berikut ini beberapa tanggapan dari para mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto mengenai debat Cawapres 2024. Selamat siang pemirsa, kali ini saya berada di Universitas Amikom Purwokerto untuk mendengar suara para mahasiswa tentang debat Cawapres 2024 yang baru-baru ini digelar. Apa pendapat mereka? Mari kita dengarkan. Debat Cawapres sih, jadi menurut aku debat Cawapres kemarin itu menarik karena ketiga paslon, ketiga Cawapresnya itu ngasih jawaban yang menurut aku sih berimbang ya. Tapi kalau boleh ngasih pendapat, lebih unggul di segi ekonomi yang paslon 2, Cawapres nomor 2. Menurut saya itu menarik ya, karena di mana di dalam debat tersebut pasangan paslon 1, 2, dan 3 itu memiliki latar belakang dunia politik yang berbeda. Seperti itu. Menurut saya menarik ya debat Cawapres kali ini karena perdana juga dan dari basicnya itu Mas Gibran tidak pernah datang di debat-debat yang bukan resmi dan itu pun ditanggapi beliau, saya akan datang di debat yang resmi dan ternyata terbukti
di debat cawapres kali ini Mas Gibran ini lebih mendominasi daripada cawapres lain. Menarik menurut saya debat cawapres kali ini. Oke, debat cawapres kemarin lumayan menarik ya, karena kita bisa melihat gagasan-gagasan dari calon wakil presiden. Karena walaupun mungkin emang benar calon wakil presiden itu tidak memegang kepemimpinan yang paling utama, tapi sebagai di kabinet kerja presiden, yang mana kita pahami bersama kalau misalnya presiden tidak bisa menanggapi sesuatu, maka wakilnya harus bisa gitu. Jadi wakilnya juga harus memiliki kredibilitas dan kualitas yang memadai untuk bisa menjadi pimpinan utama di negeri ini. Itu sih, sangat menarik. Debat Cawapres 2024 kemarin yang pertama itu sangat menarik, terutama juga dari paslon setiap kubu, kayak dari paslon 1, 2, 3, itu jawabannya sangat menarik. Khususnya nomor 2 itu sangat menggebu-gebu, dan paslon nomor 1 itu ya di luar ekspektasi lah. Terus juga ada paslon nomor 2 juga kayak di luar ekspektasi. Di awalnya itu publik menilai kalau paslon 2 itu bakal digoreng oleh paslon 1 dan 3. Tapi nyatanya paslon 2 itu bisa keluar dari zona tersebut. Bisa mengeluarkan potensi-potensi dari paslon 2 untuk menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih. Yaitu cawapres paslon 2, karena ngasih jawabannya itu pas sama pertanyaan-pertanyaannya, sesuai sama temanya juga, kebanyakan di tema ekonomi ya. Jadi kayak lebih ngasih solusi yang konkret juga. Jadi kira-kira menurut aku yang punya probabilitas tinggi itu yang paslon 2 gitu. Menurut saya yang memiliki probabilitas yang paling tinggi itu yaitu cawapres yang nomor urut 2, di mana berdasarkan hasil survei dari beberapa akun sosial media saya sendiri, yaitu banyak warganet yang membicarakan tentang paslon nomor urut 2, dan mereka sangat menyetujui terkait argumen-argumen yang dilontarkan oleh beliau. Probabilitas menguasai debat materi, menurut saya lebih ke Mas Gibran sih, karena ada beberapa momen beliau juga melontarkan kata-kata seperti menskakmat gitulah ke cawapres lain, seperti SGIE, dan juga memerintah Pak Mahfud untuk melakukan searching Google tentang investor yang sudah masuk terkait IKN gitu. Jadi menurut saya yang lebih mendominasi itu Mas Gibran. Kemarin itu ada Gus Imin dan Mas Gibran sama Pak Mahfud ya, Pak. Itu semuanya memiliki kredibilitas yang bagus. Gimana Gus Imin dia lebih ke arah Nahdlatul Ulama-isme, yang mana mempunyai pemikiran di tingkat keislaman yang cukup tinggi. Dan di Mas Gibran juga dia punya kredibilitas di anak muda yang sangat bagus ya, terutama di pemikiran-pemikiran baru yang dia usungkan kemarin. Dan juga Pak Mahfud memiliki banyak pengalaman yang luar biasa, mana beliau sering ataupun udah sepak terjangnya sudah sangat bagus. Tapi mungkin untuk probabilitas ya itu beda-beda sih, dimana mereka mengusungkan hal yang berbeda-beda. Yang Gus Imin mengusungkan teknik yang lebih ke arah Islamisme, yang Mas Gibran lebih ke arah pemuda yang mana untuk kripto dan lain sebagainya, dan Pak Mahfud dia lebih ke arah penyelesaian yang lebih teknis kayak gitu. Kalau dari saya sendiri, pandangan saya setelah menonton dari debat Cawapres pertama itu, paslon 2 itu sangat objektif dan sangat konkret dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Lalu juga dari paslon 1 itu terlihat sekali kurang konsisten dalam menjawab, dan paslon 3 itu terlihat mungkin terlihat terlalu kaku gitu. Karena mungkin dari background sendiri paslon 3 itu mungkin lebih ke hukum, kerana hukum, sedangkan tema dari debat Cawapres ini lebih ke infrastruktur dan ekonomi. Ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama itu soal dari paslon 1 yang Slepetnomics itu, yang ngasih di mana semua solusinya itu ada unsur-unsur slepet, terus menjunjung tinggi
keadilan gitu. Itu menarik sih buat aku karena memang bener yang disampaikan juga, cuman buat aku juga masih ada yang kurang-kurangnya gitu. Yang kedua yang menarik itu soal SGIE jelas. Itu ramai banget kan tuh yang soal SGIE itu dimana paslon 1 ditanyain sama paslon 2 dan kayak bingung gitu. Itu menarik karena menurut aku seharusnya kalau memang mau maju ya buat jadi capres cawapres paling nggak harus tahu semua bentuk istilah-istilah. Artinya itu walaupun nggak paham istilah itu paling nggak paham basicnya supaya nanti ketika mau menjalankan mereka lebih ngerti harus ngapain. Yang ketiga itu yang soal membangun 40 kota selevel Jakarta. Itu tuh menurut aku karena 40 bayangin aja 2 kota aja dibangun 10 tahun lebih. Dimana dalam masa pemerintahan segitu yang cuman ibaratnya kalau mereka jadi 5 tahun doang mau bangun 40 kota itu gimana selevel Jakarta. Jadi menurut aku 3 itu sih yang menarik dari debat cawapres kemarin. Hal yang menarik yang saya lihat yaitu tentang bagaimana si paslon nomor urut 2 menyampaikan argumen-argumen yang begitu signifikan dan lengkap dibandingkan dengan argumen-argumen yang dilontarkan oleh si paslon nomor urut 3 dan 1, yang dimana seperti kita ketahui paslon nomor urut 3 tentunya sudah lebih lama berkecimpung di dunia politik. Jadi menurut saya itu menarik karena paslon nomor urut 2 dia lebih menguasai, terlihat lebih menguasai dibandingkan paslon nomor urut 3, seperti itu. Yang menarik adalah Mas Gibran ini bisa membuktikan bahwasanya lontaran-lontaran yang sentimen terhadap beliau, kenapa beliau tidak datang pada saat debat yang tidak resmi. Selain itu juga beliau dicap beli sayur, titipan konstitusi, dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Gibran dengan argumen-argumen yang dibawakan pada saat debat cawapres. Dan juga yang menarik juga saya kutip dari debat yang menyinggung terkait SGIE itu, menurut saya agak lucu sih di situ. Mungkin di reaksi masyarakat, terutama mau itu di sosial media ataupun di luar sosial media, karena pastinya debat cawapres itu menjadi trending topik di Twitter, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi melihat opini-opini dari masyarakat setelah debat cawapres, mau itu negatif ataupun positif, itu hal yang sangat menarik dan bisa membuka pemikiran dan wawasan kita bersama, terutama aku pribadi. Ketika paslon 2 menanyakan kepada paslon 1 tentang singkatan SGIE. SGIE sendiri itu adalah seperti ekonomi Islam dan paslon 1 itu terlihat kebingungan setelah ditanya singkatan seperti itu karena memang mungkin pada dasarnya singkatan itu terlihat asing. Tapi tidak apa, mungkin itu adalah salah satu teknik debat yang digunakan oleh paslon 2 untuk menyerang secara pertanyaan pada paslon 1. Itulah tanggapan dari mahasiswa Amikon Purwokerto mengenai debat cawapres kemarin. Nampaknya ada harapan untuk kejelasan program kerja dan penanganan isu-isu krusial. Bagaimana dengan pandangan Anda? Fauzani Diki melaporkan untuk Amikon News. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saksikan selalu informasi berita aktual dan faktual lainnya melalui akun YouTube Komens TV. Saya Devi Widya Damira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.